Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Semangat pagi menjelang siang, sobat investasi dimanapun Anda berada, lagi apapun, sedang melakukan apapun, langsung dari studio podcast GPM PTSP Provinsi Jawa Tengah. Inilah acara Cash Investment Trust Us to Invest. Oke, selamat datang kembali. Welcome back Sobat Investasi. Masih bersama saya, host andalan DJ Handsome. Oke. Jadi siang ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan perizinan dan investasi. Dan syukur alhamdulillah berkenan hadir bintang tamu dan narasumber kita saat ini yang memang kompetennya itu, wah, kalau ada istilah itu kan overdosis, ya ini sudah overdosis sekali karena saking kompetennya. Mari kita sambut bersama Ibu DRA ST Kasanah Turodiah MSI. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mas TJ. Beliau selaku koordinator bidang promosi penanaman modal. Kemudian ada Bapak Sidik dari Grand Batang City. Selamat siang Bapak. Selamat siang Pak DJ. Alhamdulillah sehat-sehat semua ya. Oke, alhamdulillah. Kemudian kita mulai masuk sesi kita dengan Bu Diah dulu ya Bu ya. Siap. Ibu, ini kan terkait dengan peningkatan investasi ya. Jadi peningkatan investasi itu tentu korelasinya ada dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi itu bisa terjadi manakala tentu ada semacam promosi-promosi ya, promosi terkait dengan investasi atau peluang-peluang investasi yang ada di daerah. Nah, Ibu, saya mohon pencerahannya Bu. Saya ini agak bingung ya, bahasa Inggris itu confuse lah. Jadi kalau promosi investasi itu apakah seperti yang saya temui pada umumnya, ada promosi nyebar pamflet atau by SMS, kalau sekarang ada WA atau pripun Bu? Monggo, mohon penjelasannya Ibu. Ya, terima kasih para pemirsa yang kami hormati. Pada kesempatan siang hari ini terima kasih kami sudah bersama Mas TJ Handsome ya. Wah, ini luar biasa host kita. Terima kasih pada kesempatan ini sedikit menyampaikan terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi investasi adalah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ya. Nah, ini berarti sangat pentinglah investasi untuk kita kita kelola terkait dengan bagaimana pertumbuhan ekonomi kita bisa biar meningkat. Nah, terkait dengan itu perlu kami sampaikan. Jadi promosi investasi itu adalah suatu upaya untuk memberitahukan dan juga atau menawarkan terkait dengan produk ataupun jasa dengan tujuan menarik calon investor. Nah, kebetulan kita ini mempunyai beberapa peluang investasi yang siap kita tawarkan, sehingga itu perlu suatu upaya untuk dilakukan promosi gitu Mas TJ. Ini terkait dengan apa itu yang disebut dengan promosi investasi. Jadi itu memang harus kita kita lakukan untuk bisa mempromosikan peluang investasi, bisa ada investor tertarik ke Jawa Tengah, ini memang harus kita promosikan. Jadi seperti itu. Kemudian peluang-peluang seperti apa Bu kalau kita terinformasi peluang-peluang itu seperti apa peluang investasinya? Jadi kalau kita bicara peluang, sebenarnya peluang investasi di Jawa Tengah ini sangat-sangat banyak. Karena kita Jawa Tengah ini mempunyai banyak macam potensi yang siap ataupun yang bisa kita promosikan. Jadi itu bisa dari sektor pertanian, bisa sektor perikanan, bisa sektor energi, berbagai macam sektor yang bisa kita promosikan melalui potensi kita. Nah, ini jenis-jenis yang peluang yang bisa kita tawarkan. Seperti itu Mas Diji. Ya. Terus kalau seperti ini Bu, jauh, kalau seperti Grand Batang City ini apakah termasuk potensi juga? Nah, iya. Jadi para pemirsa perlu diketahui juga di Jawa Tengah ini ada beberapa kawasan industri. Salah satunya adalah Grand Batang City. Kita ini ada kawasan ekonomi khusus Kendal, ada kawasan Wijaya Kusuma, kawasan industri Wijaya Kusuma, ada kawasan industri Aviarna, ada kawasan industri Jatengland, ada juga BSB,
ini adalah merupakan potensi yang bisa kita promosikan. Jadi memang kita berkolaborasi ya, ataupun sering kita berkoordinasi dengan beberapa pengelola kawasan industri untuk kita promosikan. Mantap. Promosi baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. Nah, tujuannya adalah untuk menarik investor datang ke Jawa Tengah. Sip, cakep Bu. Oke. Kemudian karena ini ternyata tadi sudah ada Green Batang City ya, saya geser dulu sebentar Bu ya. Dengan Pak Siddiq, ini kan namanya aja Green Batang City. Saya ini kok awam yang namanya City itu kan seperti kota ya Pak ya. Kota apakah ini memang bentuk kota atau city yang lain? Tapi yang jelas bukan Bu Siti lah Bu ya. Jadi beda loh ya. Ini kan city kalian ini city kota atau gimana Pak? Mohon pencerahannya Pak. Saya kok biar mudeng gitu. Iya. Jadi kalau kita berbicara tentang Green Batang City, sebagian besar orang mungkin dalam halayak umum ya, artinya akan mengira bahwa Green Batang City ini seolah kota gitu ya, karena ada penggunaan kata city gitu ya. Tapi memang Green Batang City ini adalah sebuah istilahnya sebuah brand. Yang mana kalau kita bicara tentang perusahaannya ya seperti yang sudah dijelaskan Bu Dian tadi, kita merupakan salah satu kawasan industri, kawasan industri terpadu Batang atau mungkin kenalnya KITB. Kita menggunakan nama brand Green Batang City karena di dalamnya kita punya sektor yang unik Pak, beda dari yang lain gitu ya. Artinya sebagai sebuah kawasan industri kita nanti tidak hanya akan berfokus kepada industri saja, tapi kita juga nanti akan berfokus di city development atau pengembangan kota. Jadi nanti di dalamnya tidak hanya ada pabrik-pabrik atau mungkin kawasan-kawasan industri saja gitu, atau hanya ada industri-industri yang masuk di kita, tapi juga nanti kita akan ada pengembangan sektor-sektor untuk perkotaan. Jadi retail komersial juga akan masuk di kita. Nah ini salah satu pembeda kita, Bu Dia dan Pak TJ, yang memang nantinya akan kita promosikan juga. Ya, jadi kita tidak hanya mempromosikan tentang industrinya saja, tapi kita juga punya bidang-bidang retail dan komersial yang ini juga menjadi satu kesatuan dari kawasan industri Kota Batang. Makanya kita mengambil brandnya adalah Green Batang City gitu. Jadi dari total kawasan yang mungkin saya informasikan sedikit ya, bahwa kawasan kita kan luasannya saat ini terbesar juga, salah satu kawasan industri yang terbesar, ada di 4.300 hektar. Itu salah satu yang terbesar, betul Pak. Salah satu yang terbesar di Asia Tenggara juga saat ini, bisa kita informasikan. Di situ nanti kurang lebih di 28,8 hektar nanti akan kita fokuskan untuk city development. Ada juga 4,3 hektar nanti akan kita jadikan untuk komersial area. Lah ini kita jadikan sebagai penunjang juga di kawasan. Artinya nanti ketika kawasan ini sudah tumbuh dan semakin besar, jadi kebutuhan-kebutuhan bisa kita supply, tidak hanya terkait industri, tapi juga terkait retail dan komersialnya. Oh, oke. Berarti itu kalau tadi disampaikan ada tempat komersial, itu berarti kayak saya kalau ada duit loh, jangan lihat dulu, saya juga KPR belum selesai kok. Artinya orang itu nanti bisa beli lahan di situ ataukah hanya untuk teman-teman pelaku usaha yang punya usaha di bisnis di lingkungan Green Batang City itu Pak? Iya, kalau untuk area komersialnya, retail komersialnya betul ya. Saat ini memang kita belum mengakomodir untuk pembelian lahan. Skemanya sejauh ini masih skema sewa. Kalau untuk industrinya kan sampai sejauh ini kita juga salah satu yang terpanjang Pak. Untuk di tahun 2024 ini kita masa sewa untuk industrinya ada di 77 tahun. Dan untuk retail komersialnya nanti di 30 tahun masa sewanya. Artinya nanti mungkin pelaku usaha juga mungkin Pak TJ atau Budian mungkin nanti kalau mau membuka usaha komersial gitu ya, F&B, resto gitu ya, bisa juga di kawasan kita gitu ya. Cuma tadi skemanya memang sejauh ini kita masih mengakomodir untuk skema sewa di 30 tahun. Seperti itu Pak TJ. Jadi artinya itu nanti ya siapa aja bisa masuk ke situ ya. Tidak harus pelaku usaha yang mempunyai bisnis di kawasan itu. Oke. Kembali ke Bu Diah ya Bu ya. Ibu nyun sewu. Kalau kalau proses tadi promosi investasi itu kira-kira ada kita provinsi itu berjalan sendiri apa ada stakeholder atau gimana Bu? Itu Bu. Teknis pelaksanaannya Bu. Ya, gini Mas TJ. Jadi kalau kita bicara promosi itu tidak mungkin sendirian. Ya, kita saling berkolaborasi terkait dengan untuk promosi ini. Karena kita tidak mungkin
apalagi untuk promosi itu juga butuh segalanya, butuh biaya, butuh dana, butuh tenaga, dan butuh pemikiran dan sebagainya. Sehingga di dalam mempromosikan peluang investasi ini pasti kita berkolaborasi. Nah, pada kesempatan ini perlu kami sampaikan. Jadi kalau kita dari DPM PTSP ini sudah beberapa kali melaksanakan kegiatan yang namanya CJIBF, Central Java Investment Business Forum. Itu sudah dilakukan dari tahun 2004. Jadi sampai sekarang sudah kurang lebih 20 tahun, 20 kali. 20 tahun. Itu lama banget Bu ya. Tahunan yang kita lakukan dalam rangka tadi untuk mempromosikan peluang investasi yang ada di Jawa Tengah. Nah, selain itu kalau terkait dengan promosi investasi ini, tadi saya sampaikan kita berkolaborasi dengan Bank Indonesia. Kantor perwakilan Bank Indonesia ini sudah bersama kita, artinya bekerja sama kita dalam rangka untuk mempromosikan itu sudah mulai dari tahun 2018. Jadi sudah kurang lebih ya 5 kali bersama kita untuk promosi bersama terkait dengan peluang investasinya. Nah, alhamdulillah terkait dengan adanya kegiatan CJIBF ini bisa kita menarik investor baik itu dari dalam maupun dari luar negeri. Seperti tadi saya sampaikan, promosi adalah bagaimana kita menawarkan produk atau jasa agar mereka itu tertarik menjual, tertarik membeli, dan untuk berinvestasi di Jawa Tengah. Itu adalah promosi. Nah, seperti itu Mas Mantis. Jadi kita ya harus berkolaborasi, tidak hanya bisa sendirian lah, artinya hanya OPD di PMPTSP tidak. Kita harus berkolaborasi. Oke, Bu. Tadi saya sempat nangkep Ibu menyampaikan apa Bu, CJIBF. Nah, CJI panjang Bu itu singkatan Jawa apa tuh Bu? Yang tolong mungkin dijelaskan juga Bu ya. Iya. Itu. Jadi CJIBF itu adalah singkatan dari Central Java Investment Business Forum. Jadi forum yang kita itu pemberi nama sudah lama itu Mas, karena sudah 20 tahun ya. 20 tahun Ibu ya, udah lama itu. Loh, saya belum lahir. Ibu belum lah, saya apa lagi masih orok toh Bu. Itu alhamdulillah, ini ada suatu forum namanya CJIBF itu. Dan menurut kami forum CJIBF ini juga dirasa sangat bermanfaat. Karena dengan melalui forum itu kita bisa mempromosikan ke luar negeri, dan luar artinya tingkat daerah, PMDN, PMA itu bisa kita promosikan melalui forum CJIBF itu. Selain artinya event-event yang lain selain CJIBF, kita juga punya untuk mempromosikan peluang investasi seperti itu. Oh, itu pelaksanaan itu meskipun cakupannya sampai luar negeri Bu ya, itu apakah ya dilaksanakan di luar negeri atau pripun Bu? Apa ya di mana gitu? Ya, kalau terkait dengan pelaksanaan Mas, memang beberapa kali ini kita baru luar Jawa Tengah, artinya di Jakarta, nanti di Semarang, nanti di Solo, baru sekitar itu Mas. Nah, kalau terkait dengan promosi yang di luar negeri, jadi kita tadi saya sampaikan, kita ini berkolaborasinya tidak hanya di lingkup OPD provinsi. Jadi kita juga berkolaborasi dengan BKPN, kita juga dengan kantor perwakilan Bank Indonesia. Jadi BKPN itu mempunyai IIPC. IIPC, apa nih IIPC? Indonesian Investment Promotion Center. Jadi pusat promosi investasi di luar negeri. Jadi itu kewenangannya dari Kementerian Investasi. Oh iya. Itu ada kurang lebih kalau IIPC-nya itu ada 9 Mas. Ada di London, ada di New York, ada di Taiwan, ada di Singapura, Beijing. Nah, itu yang artinya kita berkolaborasi. Jadi kita menyiapkan peluang-peluang investasi yang siap kita tawarkan. Nanti kita buat 2 bahasa. Kita buat bahasa, terus kita mintakan bantuan di IIPC itu untuk bisa mempromosikan di sana. Jadi ya karena tadi anggaran duit cukup tadi Mas, tapi keinginan pengen sampai ke luar negeri seperti itu. Nah, harapan kami semoga nanti ada mukjizat yang datang ya Mas ya. Artinya kita bisa berpromosi ke luar negeri, bisa secara tatap muka dengan para investor yang ada di
luar negeri. Iya. Harapannya seperti itu Mas Teji. Nggih, kalau masalah anggaran itu saya setuju Bu. Saya setuju banget. Saya itu kadang-kadang kepengen numpaki Alphard ngoten niku tapi ngelingi KPR lunas-lunas dadi ya mumet ya Bu. Jadi Ya, seperti betul, itu ya. ya. Jadi keinginan sama ini beda, ini beda nyampe ya. Ya, Betul betul, Bu. Nggih. Kemudian Ibu tadi saya kelewat sedikit Bu. Itu kalau yang apa namanya CJIBF terus yang lain-lain itu tentunya ada tahapan-tahapan Bu ya. Tahapan-tahapannya itu pelaksanaannya itu pripun Bu ya? Apakah bisa langsung promosi ke CJIBF atau gimana? Dari Ibu pripun informasinya? Iya, jadi tadi saya sampaikan CJIBF ini adalah salah satu untuk mempromosikan peluang investasi. Jadi masih ada event-event yang lain untuk mempromosikan. Oke. Misalnya business meeting. Business meeting ya? Ya, business meeting. Jadi Itu setiap bulan itu atau enggak? Oh, itu ya tadi tergantung. tergantung ya. Semua itu Tergantung tadi. tergantung fulus. Ya, fulus-fulusnya. Pendanaannya. Iya, Oke, betul. bisa. Jadi event-event yang kita lakukan ini tadi tidak hanya CJIBF, namun juga ada event-event lain, misalnya business meeting. Kita jemput bola. Jadi beberapa waktu lalu kita juga lakukan jemput bola ke daerah Cikarang, daerah Jababeka. Itu kita dengan harapan bisa menarik calon investor yang ada di Cikarang, bisa ya tidak kalau pindah gitu kadang kasar ya. Iya. Ya artinya bisa berminat juga berinvestasi, mengembangkan investasinya di Jakarta. Ekspansi lah, Ya, mungkin ekspansi. rata-rata Nambah, gitu. yang relokasi kan hilang, ini Ya, ekspansi. ya, ekspansi seperti itu. Jadi kita sambil jemput bola gitu Mas. Oke. Jadi tidak hanya menunggu tetesan embun, artinya investor datang baru kita tunggu, tapi kita harus berupaya Mas. Oh namanya promosi. Mantap, Bu. Promosi itu ibaratnya kayak kan dodolan Mas. Lah terus kalau berarti Ibu bisa mempromosikan saya main film apa bisa enggak? Ya masih bulan berapa? Itu Sajiannya serem. nantinya. Oke, kembali ke Pak Sidik. Ya. Pak Sidik, ini tadi kan Budia sudah begitu banyak apa namanya banyak event-event, banyak tahapan terkait dengan promosi. Kalau di Grand Batang City sendiri mekanisme promosinya gimana? Untuk apa promosi lahan industrinya itu? Ya. Kalau kita di Grand Batang City ya khususnya, karena kita memang sejak awal memfokuskan juga salah satunya adalah untuk menjadi salah satu pemain global. Artinya kita juga mau kawasan kita ini tidak hanya bermain di kawasan-kawasan industri yang ada di Indonesia, tapi juga kita ingin punya daya saing global. Jadi kita memang banyak berfokus juga untuk mengikuti event-event. Tadi selain dari yang dilakukan mungkin ada CJIBF, kemarin juga kita berterima kasih sekali sudah diundang di event tersebut ya, luar biasa sekali Bu ya. Selain itu juga kita memang mengikuti beberapa event-event internasional. Salah satunya yang baru saja kemarin direksi kami ikuti juga, salah satunya adalah Hannover Messe. Itu salah satu pameran. Sebentar, Hannover itu mesti luar negeri ya. Betul Pak. Nah, mungkin yang daerah Tegalsari, Sriwijaya, Rauno, Hannover. Jadi Hannover Messe itu salah satu pameran industri terbesar di dunia. Itu dilaksanakan di Jerman. Wah, mantap. Betul. Kemarin Pak Direktur Utama kita juga, Pak Ngurah juga hadir di sana bersama kepala departemen kita untuk kepala divisi kita untuk bidang marketing dan sales. Turut hadir di sana, salah satunya juga menghadirkan pavilion Indonesia di sana. Jadi kita memang turut mempromosikan. Pavilion itu seperti apa? Seperti tenan atau apa gitu? Seperti booth gitu. Booth itu ya, istilahnya pavilion ya. Di sana kita mengadakan beberapa kegiatan ya, salah satunya juga tadi artinya kita mempromosikan terkait kawasan industri kita, terkait peluang-peluang yang ada di kawasan kita, ya kita promosikan supaya kita dapat exposure pertama, juga dapat awareness-nya, karena tadi seperti yang Bu Diah juga sampaikan, kalau kita ngomongin tentang marketing ya, kita ngomongin tentang mempromosikan sebuah kawasan. Tentu salah satu hal yang kita kejar kan juga terkait exposure dan awareness-nya. Nah, kita harapkan memang ketika kita hadir, ketika kita menjadi peserta pameran-pameran seperti ini, kita harapkan memang ada exposure yang kita dapatkan, ada awareness yang didapatkan, sehingga pemain-pemain global atau pemain ekonomi global ini, investor-investor yang datang dari luar negeri juga mulai menangkap sinyal bahwa di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah gitu ya, ada sebuah kawasan industri yang luasannya tadi saya sebutkan 4.300 hektar, terbesar juga. Kita siap untuk menerima investasi tadi,
atau mungkin kita juga siap menerima untuk adanya industri-industri yang masuk ke kawasan kita. Selain itu juga memang selain tadi di Hannover Messe, kita juga sedang menyiapkan untuk beberapa pameran-pameran lain gitu ya, yang juga nanti di tahun ini salah satunya kita juga akan masuk di daerah di Malaysia, itu namanya Serangoon Investment and Industrial Park. Kita juga nanti akan ikut pameran di sana. Juga kita sudah mempersiapkan untuk beberapa event, itu ada di Vietnam, juga ada di Kamboja, dan juga nanti akan di Jepang dan juga di Korea. Nah ini nanti kita harapkan juga menjadi wadah-wadah baru bagi kita untuk menangkap lebih banyak investor untuk masuk ke kawasan kita, dan khususnya juga mungkin nanti ke Jawa Tengah sendiri. Seperti itu. Oh gitu. Berarti kalau pameran itu kan promosi itu kalau di GBC sendiri tentunya ada yang diunggulkan ya. Seperti saya kan kalau mempromosikan diri, saya ganteng, cute, itu manis, tapi randidit. Nah seperti itu. Berarti kalau promosi itu kira-kira apa sih keunggulannya pokok dari Grand Batang City ini yang bisa diunggulkan? Baik, kalau berbicara tentang keunggulan, pertama salah satu keunggulan kita adalah kita masuk dalam daftar proyek strategis nasional. Jadi memang kita tertuang dalam peraturan Presiden nomor 109 tahun 2020 yang menyebutkan bahwa kita adalah salah satu proyek strategis nasional. Artinya secara kawasan gitu ya, secara kawasan dan secara proyek tadi kita memang fully support dari pemerintah. Kita didukung penuh oleh pemerintah. Sehingga artinya ada jaminan dari pemerintah pusat sendiri bahwa ketika berinvestasi di kawasan industri kita itu kita jamin prosesnya seperti itu Pak. Karena memang kita juga hasil konsorsium ya. Pertama adalah kita hasil konsorsium antara PT PP lalu juga dengan KIW Kawasan Industri Wijaya Kusuma dan juga PT PN 9. Artinya apa? Secara lahan kita bisa bilang lebih minim konflik dibanding kawasan industri lain. Karena secara kawasan atau secara lahan kepemilikannya sebenarnya adalah juga milik PT PN, yang mana artinya kan milik negara juga. Nah ini artinya juga biasanya menjadi concern artinya bagi industri-industri yang akan masuk terkait lahan ini. Nah dari kita bisa menjamin bahwa kita cenderung atau relatif lebih aman dibanding kawasan-kawasan industri lain. Oke. Satu lagi sebelum kita bergeser ke Butia, kalau terkait GBC itu kalau pemahaman awam seperti saya itu berarti seperti komplek perumahan ya. Komplek perumahan itu apakah semua orang bisa masuk, bisa tempat tinggal di situ, apa khususan tersendiri untuk berbisnis ya, membuka usaha di Grand Batang City sendiri? Sejauh ini kita terbuka, artinya memang kawasan kita kan nantinya juga akan menjadi kawasan perkotaan, karena di dalamnya juga akan kita fasilitasi. Salah satu yang sudah terbangun saat ini Pak, memang sudah 100% terbangun adalah rusun. Kita punya 10 tower rusun yang nantinya ini juga akan bisa disewakan untuk ditempat tinggali oleh baik itu masyarakat yang memang akan bertempat tinggal di sana ataupun pekerja-pekerja industri yang sudah ada di kawasan. Selain itu karena tadi konsepnya adalah kita ada pengembangan kota Pak TJ, jadi kita memang akan membangun rencananya dalam master plan kita akan membangun kawasan residensial. Dan juga nanti kita akan membangun untuk kawasan-kawasan komersil, juga sarana penunjang seperti sekolah dan rumah sakit juga akan kita bangun di sana. Juga mungkin nanti kita akan bangun untuk kawasan perhotelan gitu ya. Artinya kalau dari master plan-nya saja, ini artinya kita memang siap untuk menampung atau kawasan industri Batang ini akan menjadi kawasan baru yang kalau orang mungkin lihatnya hanya ya ada apalah di kawasan industri gitu, mungkin hanya ada pabrik atau hanya ya industri-industri yang bergerak di bidangnya aja gitu ya. Tapi kalau kita sebagai sebuah kawasan yang kita harapkan juga nanti ada attraction, ada atraksi yang bisa menangkap masyarakat sekitar untuk melihat bahwa ada yang lain loh gitu, ada yang bisa dilihat dari kawasan industri itu ternyata nggak cuma isinya pabrik-pabrik tok gitu, tapi di dalam itu ternyata ada resto ini, ada resto itu. Ada hotel ini, kalau orang-orang zaman sekarang mungkin ya weekendnya mungkin staycation lah. Kita harapkan nanti kita menangkap permainan itu ya. Artinya ya kalau mau staycation cobain di Grand Batang City. Gitu. Nah harapan kita memang seperti itu. Jadi ada perkembangan-perkembangan yang tidak hanya di industri tapi juga perusahaan. Gitu. Oke Pak Sidik. Kembali ke dia. Ini kalau tadi bahwa promosi termasuk CGPF pun forum-forum lain itu tentu dapat investor ya Bu ya.
terus kalau mengawal ini sampai terrealisasi investasinya gimana Bu? Apa ada tertentu atau mungkin teknik-teknik khusus lah, mungkin bisa disampaikan. Jadi perlu kami sampaikan Mas. Jadi kalau strategi promosi tadi kan saya ada beberapa ya. Artinya strategi yang bisa jadi promosi ini nganggo strategi, nganggo corong. Jadi ibarat kita jualan itu ya bagaimana kita mengemas suatu potensi itu menjadi bagus dan sebagainya biar orang tertarik, itu strategi promosi. Kalau tadi bagaimana kalau sudah ada yang minat, kalau ada investor yang sudah minat kita, itu harus dikawal Mas, dikawal seperti yang sampaikan Pak Sekda, itu ya kudu digucing ditut terus arahnya kemana itu. Ben ra ucul Bu ya. Wah. Ibaratnya seperti itu. Setelah dimingi-mingi terus pindah repot. Itu ya. Makanya itu harus dikawal Mas. Jadi investor yang datang itu nanti kan kalau sudah berminat, oh saya berminat di lokasi ini untuk sektor bidang usahanya ini, terus itu nanti mereka tanda tangan LOI. Tanda tangan LOI inilah yang harus kita kawal. LOI ini kulo Letter of intent artinya ya ke tak pikir LOI Malten. LOI Malten belum. Harus Napa nih Bu? letter of intent. Iya. Apa itu? Ya pokoknya kepeminatan lah masalah Iya, minat. surat minat ngoten nggih. Ibaratnya jadinya misalnya lagi Mesir. Oh Mesir kayak di yang pertama nah. Oh surat Kawal biar jadi nikahnya. Nah, itu siap. di kebetulan di bidang kami Mas, itu Nggih. ada seksi pembinaan. Nggih. Pembinaan itu kan selalu mengawal terhadap keminatan para calon investor itu. Oh. Jadi investor itu kalau sudah berminat harus dikawal. Artinya dipantau progresnya. Sekarang ada kendala apa tidak? Oh, saya itu kendala ini ternyata perizinan apa ini KBR-nya saya tidak bisa. Kita koordinasikan dengan bidang pelayanan perizinan untuk bisa dilakukan fasilitasi. Nanti kita pertemukan investor dengan bidang yang izin yang mengampu dengan kita fasilitasi. Artinya permasalahan daripada investor tadi biar terurai seperti itu. Itu bisa secara daring ataupun secara luring dalam kondisi seperti ini Mas. Itu harus dikawal Mas, biar terrealisasi. Nah, nggih. nanti ngawalnya sampai dengan Mas. Jadi tidak hanya ngawal sebentar sampai dia keluar izin usahanya. Nggih. Berarti mau perusahaan ini untuk Iya. realisasi. Oh ya. Ada kendala? Oh tidak ada. Oke lanjut. Nanti bulan 2 bulan 3 bulan berikutnya dipantau lagi. Itu kalau yang sudah menandatangani LOI itu. Itu selesai semua ya di bidangnya promosi itu ya untuk. Ya itu ya. Oke, nggih Bu, nggih. Itu, Mas. Mantap. Terus dari kendalanya apa sih Bu kalau promosi investasi gitu? Nah, tadi saya sampaikan. Oke, kendala. Kalau kendala sebenarnya promosi itu kan tadi saja ada beberapa cara. Ya cara perlu membutuhkan biaya, ada yang tanpa biaya, ada juga itu. Apa biaya itu? Ya bagi Gitu. tadi saya sampaikan kita bisa menitipkan peluang investasi kita ke IPC atau yang ada di luar negeri, ini kita titip-titipkan Mas untuk informasi dipromosikan di sana. Itu kan tanpa biaya. Kita menyiapkan materi, terus nanti promosinya minta tolong dari perwakilan Bank Indonesia ataupun dari IPC itu. Itu yang tanpa biaya itu loh Mas. Istilahnya ada duit, nggak ada duit tetap. Iya caranya. Oke, sip, mantap. Kemudian terakhir, kalau di Batang City sama seperti Bu Tia tadi, ada kendala apa dalam terkait dengan upaya pengembangan ataupun pemasaran seperti itu, promosi? Kalau dari kami Pak, kami biasanya tidak sebut itu sebagai kendala. Oh gitu. Tapi kita sebutnya sebagai Tantangan. tantangan. Mantap. Kami sebutkan sebagai tantangan, ya tadi seperti yang saya sebutkan, karena kita memang tujuannya adalah untuk menjadi salah satu pemain global gitu ya. Memang salah satu tujuan kita adalah gimana caranya meningkatkan exposure di dunia internasional. Gitu tadi. Makanya tadi kita memang aktif untuk mengikuti banyak pameran-pameran ataupun event-event yang tarafnya memang taraf internasional. Tujuannya adalah ya tadi supaya exposure dan awareness itu semakin meningkat, supaya orang lebih aware lagi bahwa ada kawasan industri Batang atau Grand Batang City gitu ya. Makanya kita secara aktif terus mempromosikan hal tersebut. Selain itu juga dalam waktu dekat Pak TJ, kita juga akan melakukan investasi
ya kayak. Ya. Gathering ini nanti kita akan yang mengumpulkan calon-calon investor untuk kita perkenalkan lagi apa itu industri padu batang supaya lebih informasi Oke. juga informasi dari kita juga bisa tersebar lebih luas lagi. Seperti itu mungkin melihat salah satu kalau zaman sekarang ya dari atau dari YouTube juga ya, betul, atau di websitenya. Kalau di YouTube kita cukup aktif juga, setiap bulan biasanya kita tampilkan video progres kita. Sekalian aja di spill untuk mungkin ada call centernya tetangga saya bahan bapak Boleh. kan. Ya, untuk teman-teman, untuk pemirsa gitu ya. Sobat investasi ya. Oke, nanti kalau sobat investasi mungkin berminat untuk melihat-lihat peluang yang ada di Grand Batang City gitu ya, mungkin nanti bisa mengunjungi website kami di grandbatangcity.co.id atau juga nanti bisa menghubungi hotline WhatsApp kami di 0812 3132 3323. Nah. Di situ nanti akan ada informasi terkait produk-produk yang bisa kita tawarkan, baik itu tadi lahan industri ataupun tadi yang lahan komersial ataupun ruang-ruang komersial. Udah komplit itu ya di situ ya. Sudah komplit di situ. Nanti kalau mau melihat progresnya juga ada di YouTube kita, di YouTube-nya di Grand Batang City. Di situ juga kita setiap bulan akan update terkait progres pembangunan yang ada di kawasan kita. Jadi nanti mungkin sobat investasi bisa melihat di sana seperti apa progresnya setiap tahun, seperti apa, dan kita harapkan memang ini menjadi salah satu media penyebaran informasi lah. Gitu. Artinya di dunia digital seperti sekarang ini kan media informasi cukup terbuka Bu ya, Pak Dirjen juga ya. Jadi kita harapkan memang ini kita juga mau menangkap peluang ini untuk semakin luas menyebarkan informasi tentang Grand Batang City. Karena ini kan juga selain jadi kebanggaan Jawa Tengah, tentu ini juga jadi kebanggaan Indonesia sendiri. Gitu. Alhamdulillah. Kemudian Bu Diah, kalau tadi kan sudah komplit jerit ya Pak Sidik ini sudah menjelaskan yang apa namanya call center. Kalau di tempatnya Bu Diah sendiri, kalau ada yang pengen promosi, saya pengen dipromosikan gitu, bisa kontak dengan siapa Bu? Ya, jadi kalau kita di PMPTSP ini juga ada call centernya Mas, promosi. Ya, batas kontaknya 0 811 249 326 itu. Tahu di sini ya? Ya. Ya. Ini ya. Bisa dilihat ya. Bisa dilihat investasi. Jadi selain call center nomor yang telah kami sampaikan, kita juga bisa melalui website kita Mas, CJIP, Central Java Investment Platform. Di situ ada orang dari luar negeri itu dengan melihat website kita sudah bisa mengetahui mau ke Jawa Tengah itu sektor usahanya Pak, itu sudah ada di situ, dan itu juga lengkap Mas, lengkap benar. Artinya kalau misalnya dari sobat investasi ini membutuhkan informasi, nah kita pun memang itu tugas kita ya, jadi kita siap untuk melakukan. Jadi mari percayakan trust us. Nah, itu harus seperti itu Mas. Mantap. Oke. PMPTSP Provinsi Jawa Tengah, trust us to invest In Central Java. in Central Java. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.